Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap para habaib, bil khusus Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Rashid bin Uthman bin Abdullah bin Akil bin Yahya, Al-Habib Farid bin Yahya, Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri, segenap para habaib lainnya yang tanpa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin. Sebelumnya Al-Fakir haturkan mohon bermaaf atas kelancangan untuk berdiri di hadapan para habaib sekalian, karena mengingat masih banyak yang lebih pantas dan lebih layak, dan atas dasar permintaan daripada yang mulia Sahibul Bait Al-Habib Muhammad bin Qusay Al-Haddad, maka dengan itu Al-Fakir memberanikan diri. Untuk itu dengan segala kekurangannya mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa ahla ta'atihi bi ri'ayati wa inayatihi, alladzi akhlasu fi ubudiyyatihim fastafahum wa tawalat ta'atuhum fatawallahum. Qala Allah Ta'ala: ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Wassalatu wassalamu daimanil mutalazimani ala tajil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihil gurril mayamin wa ashabihi ulil bahjati wal yakin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna awliya Allahi haqiqatuhum ulama'u syariah wa hamilu liwa'id da'watin nabawiyah. Maka sesungguhnya para wali-waliullah pada hakikatnya mereka itu adalah para ulama yang mengemban syariat Nabi Muhammad. Wa hamilu liwa'id da'watin nabawiyah, dan para wali-waliullah adalah para pengemban daripada dakwah yang berestafet dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi min wali. Berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila para ulama-ulama itu adalah bukan wali-waliullah, niscaya Allah Ta'ala tak mempunyai seorang wali. Maka kemudian wa min haula'i safatil mayamin wal ulama'il amilin wal ubadis salihin Sayyiduna al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alwi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Dan sebagian dari para wali-waliullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekelompok daripada para ulama-ulama yang teguh di dalam mengamalkan ilmu-ilmunya dan juga menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, yaitu Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alwi, yang pada malam hari ini kita sama-sama memperingati daripada haulnya. Mudah-mudahan keberkahan beliau berlimpah pada kita dan pada sanak saudara dan turunan kita semua, amin. Wiladatuhu radhiyallahu anhu, wulida radhiyallahu anhu lailatul isnani wa khamsin khalat min syahri safar al-khair sanatar wa arba'in wa arba'ina wa alfin min al-hijratin nabawiyyati bit-tarim al-mahrusah. Adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, beliau dilahirkan pada malam Senin
tanggal 5 daripada bulan Safar Khair pada tahun 1044 daripada Hijrah Nabawiyah di kota Tarim yang terpelihara. Qala radhiyallahu anhu, inni lailata maulidi bitu tula laili asihu wa adduju bil bukai. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya aku di malam di mana aku dilahirkan, aku tertidur di malam hari, namun aku berteriak-teriak menangis. Walam yadri ahli malladhi badali, dan keluarga aku tidak mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Falamma asbahu wa fattashu an sababi dzalik, tatkala pagi hari mereka meneliti tentang sebab kenapa aku menangis semalam suntuk. Wajadu fi sawbi aqraban azimatan, maka mereka menemukan di dalam bajuku terdapat kalajengking yang besar. Wa wajadu badani ahmara min las'iha nahwan min 20 las'atan, dan mereka menemukan di dalam tubuhku memerah karena diantup 20 kali daripada kalajengking tersebut. Wa fi dzalika isyaratun ila nash'atihi 'ala al-mihnati allati anha yakunu at-tamkinu alladhi huwa ghayatu qasdil kamilin. Dan ulama katakan di dalam peristiwa tersebut mengandung suatu isyarat bahwa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hidup di dalam ujian besar, yang mana berangkat dari ujian tersebut terbentuklah beliau pada makom ketinggian seorang waliullah yang menjadi puncak para ulama-ulama besar yang sempurna ilmunya. Nasabuhu radhiyallahu anhu, adapun nasab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa amma nasabuhu radhiyallahu anhu fahuwal imamul abarru syamsul arifin al-kamil taibul janani barakatil akwan qutbud da'wah gausul ibad wal bilad al-habib al-hasib an-nasib al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar Al-Tuwil bin Ahmad Musrifah bin Muhammad bin Abdullah bin Faqih Ahmad bin Abdurrahman Ibni Alwi Amil Faqih bin Muqaddam bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khaliq Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib Ibn Ali Al-Uraid bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Al-Husain Al-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa ibni Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul, fa huwa al-hafidu tasi wal ishruna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah cucu ke-29 daripada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ummuhu radhiyallahu anhu fahiya Syarifatus Salma, adapun ibunya beliau adalah Syarifah Salma binti Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ridwana 'alaihi wa amidna bil asr allati audata 'ala dih. Ikhwanuhu wa auladuhu wa masyayikhu radhiyallahu anhu. Adapun saudara-saudara beliau beserta anak-anaknya juga para guru-gurunya. Wa ma ikhwanu radhiyallahu anhu fathalathatun lahum Umar wa Ali wa Hamid. Adapun saudara Habib Abdullah bin Al-Haddad ada 3 orang, yaitu Umar dan Ali dan Hamid. Wa ma auladu radhiyallahu anhu fasittatun kulluhum qudatun amjadun wa ulama wa ubadun. Adapun putra-putra Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad maka berjumlah 6 orang, dan mereka itu adalah panutan-panutan yang agung dan para ulama-ulama yang tekun di dalam ibadah. Mereka itu adalah Al-Hasanah Sayyidina Hasan dan Alwi dan Muhammad dan Salim dan Husain dan Zain radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma syaihu radhiyallahu anhu fahum yaziduna ala 140 syaikhan. Adapun guru-guru Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad maka mereka itu lebih dari 140 guru. Wa min asharihim Sayyid Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid, dan di antara gurunya yang paling masyhur adalah Sayyid Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid, dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, dan Sayyid Sahal bin Muhammad Bahsin, dan Sayyid Agil bin Abdurrahman bin Akil As-Segab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika ditanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wahai Habib,
mengapa engkau tidak mengarang kitab seperti para ulama-ulama yang lain sehingga kitab yang dibaca itu bermanfaat ke seluruh dunia? Maka kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku sudah mengarang sebuah kitab yang melebihi dari karya-karya yang mereka telah tulis. Mana Habib kitab yang engkau karang? Kau lihat karanganku itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ilmunya menutupi seantero dunia. Tidak ada satu ucapannya daripada syairnya, daripada kitabnya yang ditulisnya tidak sampai kepada manusia, melainkan para ulama-ulama, para wali-wali di seluruh dunia mengambil kemanfaatan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan kemudian wa amma talamiduhu radhiyallahu anhum fakathirun. Adapun murid-murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad maka teramat banyak. Di antara mereka adalah Said Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian Said Muhammad bin Zain bin Semit, kemudian Said Umar bin Abdurrahman Al-Bar, kemudian yang beliau juluki sendiri Allamatud Dunya, seorang ulama yang ilmunya menyamai daripada Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahirnya dan mengungguli Imam Syafi'i di dalam batinnya. Itu yang dikatakan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu muridnya yang bernama Said Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Kemudian pula muridnya Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Umar bin Taha As-Sagab radhiyallahu anhum ajma'in. Muallafatuhu radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa amma mu'allafatuhu radhiyallahu ta'ala anhu fahiya ratibuhul masyhur bi ratibil Haddad lil asraril ghamidah. Adapun karangan-karangan yang beliau susun hasil daripada munajat beliau kepada Allah Ta'ala, hasil daripada ilmu-ilmu rahasia yang Allah turunkan kepada beliau, di antaranya ratibnya yang disebut dengan Ratibul Haddad, yang mana itu ratib turun pada malam Lailatul Qadar, yang sesungguhnya isi dari seluruh ratib itu dil asraril ghamidah, mempunyai rahasia-rahasia yang luar biasa, sehingga baik orang yang kenal Habib Abdullah ataupun yang tidak kenal Habib Abdullah, sadar tidak sadar sesungguhnya mereka telah membaca Ratibul Haddad, masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke desa-desa. Itu menunjukkan keberkahan Habib Abdullah tersebar ke seluruh pelosok dunia, terlebih-lebih di negeri kita Indonesia. Kemudian wa adabus sulukil murid, kitab yang menerangkan tentang adab dan akhlak orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Wa tihabus sa'il bi awjubatil masail. Kemudian nasaihud diniyah walau salih imaniyah, yang menerangkan tentang orang-orang yang ingin menjadi saleh, maka bacalah kitab Nasaih Diniyah. Dan siapa orang yang memahami daripada kitab tersebut, maka seolah-olah beliau mendapatkan ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah allati tatahaddatsu anil akhlaqi allafa lil Habib Ahmad bin Hashim lamma talaba minhu al-wasiyah. Kemudian daripada itu adalah kitab Risalah Muawanah yang menceritakan tentang akhlak bagi seorang mukmin dalam sehari-harinya selama hidup di dunia, yang mana beliau susun kitab tersebut untuk seorang muridnya tercinta yang bernama Habib Ahmad bin Hashim, tatkala beliau meminta kepada gurunya akan satu wasiat. Kemudian Sabilul Iddikar lima yamurru bil insan nil a'mar adalah kitab yang menerangkan tentang perjalanan hidup manusia sejak di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, sampai di alam kubur dan di alam mahsyar dan di alam akhirat, sampai masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka secara rinci, secara detail. Bila orang mempelajari tentang kitab tersebut, dia akan mengetahui jalan yang akan ditempuh, apakah menuju surganya Allah atau nerakanya Allah. Kemudian wa da'watut tammah wa tadhkiratul amah adalah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana nasihat Habib Abdullah kepada seluruh lapisan masyarakat, baik orang awamnya maupun ulamanya, bahkan para wali-waliullah dinasihati di dalam kitab tersebut. Dan kemudian juga wal fusulul ilmiyah wa usulul hikamiyah, kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam keilmuan dan hikmah. Wa nafaisul alawiyah fil masail sufiyah, menerangkan tentang masalah-masalah penting di dalam ilmu tasawuf. Wal hikamul haddadiyah, menerangkan tentang perkataan-perkataan hikmah yang keluar daripada hati Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wal mukatabat, berupa tulisan-tulisan beliau kepada para ulama di penjuru dunia yang kemudian dibukukan oleh muridnya. Wa tathbitul fuad bi dzikri majalisil qutbi Abdul Haddad, dan kitab Tasbitul Fuad
yang menjelaskan tentang perkataan-perkataan di dalam majlis yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa Durrul Mandum lidawil ugul wal fuhum, dan kitab yang berupa nazam dan syair yang beliau katakan tentang kitab tersebut, inna fi kalaminal mandum uluman la tujadu fi ghairihi minal kutub wa man kana indahu kafah. Sesungguhnya di dalam perkataanku yang disusun dalam kitab Durrul Mandum terdapat ilmu pengetahuan yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Wa man kana indahu kafah, siapa orang yang memiliki kitab Ad-Durrul Mandum kemudian dia memahaminya secara baik, maka cukup kitab tersebut tanpa mesti dia membaca akan kitab-kitab yang lain. Walam anhu radhiyallahu anhu wal qutbul gausu min awal syababi ilan kabur wa syab. Ketahuilah sesungguhnya Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah qutbul gaus, rajanya para wali-waliullah sealam dunia, sejak masih mudanya sampai beliau besar dan berpulang ke rahmatullah. Wa muddatu iqamatihi bi maqamil qutbiyah nahwan min sittina sanatan, adalah masa beliau menjadi kutub di dalam kewalian kutubnya adalah tidak kurang dari 60 tahun, dan jarang manusia yang menerima pangkat kekutuban bisa bertahan selama 60 tahun lamanya. Wa kupa basaruhu qaddasallahu sirrahul aziz wa huwa ibnu nahwi 3 sinina sababuhul jadra, adalah mata beliau Allah Ta'ala tidak bikin lihat sejak umur 3 tahun, disebabkan pada saat itu beliau terkena penyakit cacar. Apa rahasianya? Allah Ta'ala bikin matanya tidak melihat, fa'a'adahullahu ta'ala bitanwiril basirati wa su'a'is sarirah, maka Allah ganti penglihatan matanya itu dengan hati yang terang benderang, wa su'a'is sarirah, dan lubuk hati yang memancarkan cahaya, sehingga dalam satu perkataan Al-Habib Abdullah katakan bahwa di dalam hatiku terdapat cermin di mana aku bisa melihat isi hati manusia yang ada di hadapan aku. Waqala waliduhu Said Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ayahnya Said Abdullah yang bernama Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, azamtu ila trim asy-Syaikh al-Mukashaf Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Basharahil sahibul Gharib, wa kana Sayyidina Abdullah idzaka sagirus sin yal'abu ma'absibyan, adalah aku berkehendak berangkat ke negeri Tarim beserta seorang syekh yang ahli kasyaf yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Basharahil. Adalah Said Abdullah pada ketika itu masih kecil, ia bermain beserta anak-anak. Kemudian itu Syekh Abdul Qadir katakan, yakunu lihada sya'nun azim, kelak anak ini akan mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Sudah dikabarkan oleh para wali-wali ketika itu bahwa Al-Habib Abdullah kelak di masa yang akan datang beliau akan menjadi seorang wali besar, dan ternyata betul adanya para wali-waliullah, para ulama-ulama menuntut ilmu baik ilmu zahir maupun ilmu batin, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka pada malam ini kita mengadakan daripada haulnya, mudah-mudahan keberkahan yang turun kepada beliau dan para ulama turun kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Galal Imamul Haddad kuntu fi sugari usalli ma'i taraqatin kulla yawmin fi masjidi Bani Alwi. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah aku di masa kecilku dahulu melakukan salat setiap hari 200 rakaat di Masjid Bani Alwi. Wa atlubu minallahi magama Syekh Abdullah bin Abi Bakar Idrus, adalah aku meminta daripada Allah Ta'ala akan megam Syekh Abdullah bin Abu Bakar Idrus, sebagaimana diriwayatkan bahwa ibunya pada saat Habib Abdullah masih kecil mengajak ziarah ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang dikatakan Samsus Sumus. Pada saat berziarah, saudara-saudara, keluar daripada kubur Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus tangannya dan mengusap Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan itu menunjukkan adalah guru beliau yang pertama adalah seorang waliullah di alam barzakh, dan adalah beliau mendapatkan kekutuban adalah limpahan dari para wali-waliullah yang telah berpulang rahmatullah di kala itu. Al-Magama Syekh Abdullah bin Alwi Ba'alwi, kata beliau, ataupun aku ingin dengan salatku itu mendapatkan magam Syekh Abdullah bin Alwi Ba'alwi. Wa qala Sayyidul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, istazantu Sayyidi Abdullah bil ijtima' bil ulama wal awliya min ahli Tarim,
fa'idhina li wa qala i'lam anal awliya fi hadha zaman mamdudun binurina. Berkata Said Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, murid daripada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau katakan, aku pernah meminta izin kepada guruku Al-Habib Abdullah untuk bisa bergabung dan berkumpul kepada para ulama-ulama dan para wali-wali yang ada di kota Tarim. Maka kemudian Habib Abdullah mengizinkan aku, dan beliau katakan, lam annal awliya fi hadzal zaman mamdudun birunina. Ketahuilah wahai Ahmad, sesungguhnya seluruh para wali-wali di zaman ini mendapatkan pangkat kewalian berkat daripada aku, berkat daripada maqam ketinggian yang Habib Abdullah al-Haddad. Wa qala al-Imam al-Haddad, laisa majlisuna khasan bikum innahu lakum wa li ghairikum min khalqillah. Beliau katakan, tidaklah majlisku ini khusus untuk kalian, sesungguhnya majlisku ini sebagaimana untuk kalian juga untuk selain kalian daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, minal insi wal jinni wa rijalillah. Hadir di dalam majlisku manusia baik yang dekat maupun jauh. Majlis juga di dalam majlisku daripada jin-jin yang Islam yang memeluk dan percaya kepada Allah Ta'ala. Wa rijalillah yahdur minhum man sya'allah, dan para wali-waliullah baik yang tampak maupun yang tidak terlihat, mereka hadir di dalam majlis-majlisku sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan ma wajadna al-ilma bil qili wal gali wala bi muzahamati rijal. Dan Habib Allah katakan, tidaklah aku mendapatkan ilmu yang kumiliki ini dengan mendengar perkataan ulama-ulama, dan tidak pula karena aku bercampur dengan para ulama-ulama besar. Tapi apa ilmu rahasia yang beliau dapatkan itu? Walakin wajadnahu fi khulwil qalbi anid dunya. Tetapi aku mendapatkan ilmu rahasia yang tidak dimiliki oleh banyak orang, disebabkan hatiku bersih daripada mencintai dunia, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin kekayaan-kekayaan dunia. Zuhud wal buka fi jawbil laili, dan karena aku sering menangis setiap malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muraqabatil jabbar, dan karena aku merasa setiap saat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah dan gerakku seolah-olah bahkan aku merasakan Allah Ta'ala memperhatikan aku. Sebab itulah segala apa rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada aku adalah khusus untuk aku dan jarang dimilikinya oleh orang lain. Wala wajadnal khaira kullahu illa bil ilmi, dan tidaklah aku mendapatkan seluruh kebaikan kecuali lewat jalur ilmu. Walaulal ilmu ma'arafal abdu rabbahu wala arafa kaifa ya'budu. Kalaulah tidak ada ilmu, niscaya seorang hamba tidak akan bisa mengenal Tuhannya dan tidak tahu bagaimana ia menyembah Tuhannya. Fajtahid ya akhi fi talabil ilmi, kata Habib Abdullah, maka sungguh-sungguhlah wahai saudaraku di dalam menuntut ilmu. Wa qala aidan nahnu alal qadamin nabawi siratis salafin as-sabiqin. Beliau katakan juga, aku senantiasa berada di dalam setiap langkah yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad. Maksudnya berjalan di atas sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah baik zahir maupun batin. Wasiratis salafin as-sabiqin, dan aku tidak keluar daripada ajaran-ajaran para ulama-ulama salaf yang telah lewat zaman dahulu. Wa madharuna innama huwa madharu ilmin la madharu syai'in akhar, dan apa yang ku tampakkan dan ku ajarkan hanyalah semata-mata ilmu pengetahuan, bukan hal yang lain. Wa qala aidan ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha, dan beliau pula katakan, tidaklah ada satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku berharap seluruhnya sudah aku amalkan. Karamatu radhiyallahu anhu, kemudian keramatnya Al Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, i'lam ana karamatihi radhiyallahu ta'ala anhu katsiratun mutakarriratun. Ketahuilah sesungguhnya keramat Al Habib Abdullah bin Ali al-Haddad itu amat banyak dan berulang-ulang. Li'annahu la yakhruju tula hayati anil qadamin nabawi, dikarenakan karena beliau sepanjang hidupnya tidak pernah keluar daripada langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa yulazimu ala sunnati Rasulullah SAW, dan beliau berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hatta sara min ahabil ummati ilaih sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi salah satu daripada umat kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ahadun min qudami ashabi, bahkan berkata salah seorang daripada sahabat-sahabat beliau sejak masa kecilnya, yaitu yang bernama
Said Hasan bin Alwi Al-Jufri Ba'alawi, beliau katakan, lau syi'tu an ajma'a kulla yawmin in karamati Sayyidi Abdul Haddad 20 karamatan la fa'altu. Apabila aku ingin menghimpun setiap harinya daripada keramat Habib Abdul Haddad, aku mampu setiap hari muncul 20 kali keramat yang terjadi kepada beliau, sehingga sehari-harinya tidaklah berlalu waktu melainkan keluar keramatnya. Begitulah keistimewaan orang yang setiap saatnya bersama sunnah Nabi Muhammad, yang batinnya tidak pernah putus dengan Nabi Muhammad, yang kecintaan tertingginya adalah Nabi Muhammad, yang idolanya adalah Nabi Muhammad, maka beliau senantiasa berdampingan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Wa min karamati Sayyidina Al-Habib Al-Haddad annahu hukian ba'di siqatil muntamina ala Sayyid Abdullah qala azamtu ala sayr al-haji fahajjatu thumma sirtu li ziyarati Rasulillah SAW ma'al mahmil. Ada salah seorang pecinta Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan, aku rencana untuk berangkat pergi haji, maka akhirnya aku berangkat haji. Kemudian setelah selesai haji, aku berangkat untuk berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan. Falamma kana athnat tariqi hasala li nu'asur, di pertengahan jalan aku tertidur karena aku ngantuk. Panumtu fit tariqi wa huwa lailun, maka ketika aku tidur saat itu adalah malam hari. Pamastaikaztu sabahan idil mahmilu qad saru wa ana mutakhalifun anhu, maka tatkala aku terbangun di pagi hari, tiba-tiba rombongan sudah pergi dan aku tertinggal sendirian di tengah gurun. Walam ajid ahadan fahtamamtu lidzalik, maka aku tidak menemukan seorang pun. Akhirnya aku bingung karena hal tersebut. Wa nadaitu bi ala sauti, akhirnya aku berteriak sekuat-kuat tenagaku. Aku katakan, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni. Wa qarartu nida miraran, dan aku ulang-ulang teriakan itu berkali-kali. Fama atmamtu nida ila qad ja'a syahsun azimus surati wal khalqi, maka tidaklah aku selesai memanggil melainkan datang orang yang tubuhnya amat besar. Fa bi yadi fama wadat lahzatun illa wa ana wasatal ghabilati wal mahmil, maka lelaki yang besar itu memegang tanganku, maka dalam waktu sekejap aku sudah berada di tengah-tengah rombongan. Wa arabtu anna sayyidi adrakani bi igathatin, dan aku akhirnya yakin betul sesungguhnya Habib Abdullah sebagai junjunganku telah menolong aku dengan teriakan yang aku utarakan. Walihad wa mithlih sumya radhiyallahu anhu bi ghusl ibadi wal bilad, dan karena peristiwa ini dan sepertinya maka beliau dinamakan Ghausul Ibad wal Bilad, adalah seorang wali yang apabila dipanggil akan hadir beserta orang yang mencintainya. Karena apa? Li'anal Ghaus yahduru fi mulimmati man ahabba, karena wali Ghaus akan hadir mengunjungi orang yang cinta dalam kesulitan adanya. Wa minha qala Said Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Jufri situ yawman min Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ana wa sahibul li. Sebagian daripada keramat beliau, berkata Said Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Jufri, aku berjalan di suatu hari daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beserta sahabatku. Wa tariqu idzaka mukhawifun, pada saat itu jalan sangat mengerikan, sangat takut, di tengah gurun, sepi, tidak ada orang satupun. Fa amara sahibi bi qiraati li ilafi Quraisyin, maka beliau memerintahkan sahabatku untuk membaca surat li ilafi Quraisyin sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Akhirnya kami membaca surat li ilafi. Falam nara syarran fi tariqina, maka alhamdulillah kami tidak menemukan satu keburukan pun di perjalananku berkat apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah. Wa syaqautu wa ja'al bati fa amarani bi mulazamati ya latif 21 marrah, dan aku mengeluhkan daripada sakit perutku. Kemudian Habib Abdullah memerintahkan aku untuk senantiasa membaca ya latif sebanyak 21 kali ba'da akli ta'ami, setelah setiap makan. Falanzamtuhu fazala anil alam, maka aku lazimkan ya latif 21 kali atas perintah beliau, maka alhamdulillah perutku tidak mengalami sakit lagi selamanya.
Walam yazal radhiyallahu anhu mundu nasya'a hatta qabadahu Allahu mulaziman wa mulziman gairahu ala qiraati surati Yasin. Dan senantiasa Al Habib Abdullah sejak daripada kecilnya sampai masa tuanya sampai berpulang ke rahmatullah, beliau melazimkan dan memerintahkan, menekankan para murid-muridnya untuk senantiasa membaca surat Yasin li sababin aghairil ghairi sabab, baik karena sebab tertentu ataupun bukan karena sebab. Wa idza hasala amrun muhimmun siyamal qahtu fa innahu yaqra'uha ba'da darsih wa man hadarahu 40 marrah. Maka apabila terjadi suatu urusan yang amat penting, apalagi peceklik di mana orang mengalami susah di mana-mana, maka beliau membaca surat Yasin setelah mengajar murid-muridnya beserta para muridnya sebanyak 40 kali. Fama yamdul arba'una yawman fil aktsari illa waqad hasalal madlub. Maka tidaklah lewat 40 hari daripada apa yang dibacanya, melainkan telah Allah Ta'ala hasilkan apa yang diinginkannya. Apa ya rahasia itu semua? Wal makna bidzalika kullih annahu radhiyallahu anhu yursil ibadah liyasilu ilallah Ta'ala. Dan maksud daripada itu semua, sesungguhnya Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bermaksud untuk menuntun para hamba-hamba agar mereka sampai kepada Allah Ta'ala dengan membaca Yasin, membaca Ya Latif, dan ajaran-ajaran ibadah lain yang beliau ajarkan semata-mata untuk menuntun hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah, bukan sampai kepada dunia. Wa bidzalika sumiya radhiyallahu anhu bi Qutbil Irsyad. Karena itulah beliau dinamakan dan dijuluki Qutbil Irsyad, sebagai wali kutub, rajanya manusia yang menunjukkan orang kepada Allah Ta'ala. Tidaklah satu ucapan yang keluar dari bibir beliau di depan manusia yang paling keras hatinya sekalipun, melainkan tembus dan orang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tajam daripada ucapannya itu yang menembus relung-relung hati, yang merubah manusia menjadi saleh, maka beliau dikatakan Al-Haddad, yang artinya tajam, dia punya hati tajam, punya bahasa, bisa menembus hati orang yang tidak baik menjadi saleh. Li'annahu la yazalu yad'u ila Allah tula hayatih. Karena sesungguhnya Habib Allah Haddad senantiasa beliau mengajak manusia kepada Allah Ta'ala sepanjang hidupnya. Biqaulih wa fi'li wa hali wa akhlaqih. Baik dengan ucapan beliau, atau dengan perbuatan beliau, atau dengan hal beliau, atau dengan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Seluruhnya apabila diperhatikan, maka orang tertuntun kepada Allah dan Rasulnya bi jami'i syu'unih, di dalam seluruh keadaannya. Kama annahu nasya'a fil fitratil asliyah wal kamali fi basyariyati wa khususiyatih. Sebagaimana memang beliau sesungguhnya sejak masa kecilnya sudah berada di dalam fitrah kesucian, daripada apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Wastaqama ala dzalika bi fadli wa rahmatih. Dan beliau istiqomah di atas hal tersebut dengan rahmat dan karunia Allah sampai berpulang ke rahmatullah. Wafatu radhiyallahu, kemudian wafatnya Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa kana radhiyallahu anhu tufiya lailata thulatha, adalah beliau diwafatkan pada malam thulatha as-sabi' min Dzulqa'dah, yaitu pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah sanat asnatain wa thalathina wa mi'atin wa alfin, pada tahun 1132 Hijriah, min umrin qarabat tis'ina aman, daripada umurnya kira-kira mendekati 90 tahun. Wa dupina fi maqbari Zambal Bitrim, adalah beliau dikebumikan di pekuburan Zambal di kota Tarim. Gala waladuhu Sayyid Husain bin Abdullah bin Al-Haddad, putranya yang bernama Sayyid Husain bin Abdullah bin Al-Haddad berkata, yang mana beliau alladzi tawalla tamridah, yang mana beliau yang merawat beliau di masa sakitnya. Innahu rahimallahu fi maradihi kana katsirat takrir li akhir haditsin fil Bukhari, adalah Habib Abdullah di masa sakitnya berulang-ulang mengucapkan daripada hadis Nabi Muhammad yang ditulis di dalam Sahih Bukhari. Apa dia? Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat di dalam timbangan mizan,
serta kedua kalimat itu amat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Walamma kharajat ruhu zakiyah ru'yat bariqatan min nur, maka tatkala ruh Al-Habib Abdullah keluar, maka terlihat pancaran cahaya daripada nur. Wa kana dzalika thulutsal lailil awal, adalah itu terjadi pada pertigaan malam awal. Wa ma dhahara khabaru wafatihi illa sabaha wartajatil ardu bi wafatih warta'atil khalaiq wa tasra'at min jamil budan li huduri janazatih. Maka tidaklah tersebar berita wafatnya melainkan di pagi hari, maka bergoncanglah bumi Hadramaut di kala itu dengan sebab wafatnya, dan bergegas manusia berbondong-bondong untuk menghadiri daripada jenazahnya. Wa tawalla guslahu waladuhul Habib Hasan Said Umar bin Hamid, yang mengurus daripada memandikan Habib Abdullah adalah Habib Hasan sebagai putranya, juga Said Umar bin Hamid. Wa ma tarakan nasu syai'an min ghaslihi yasqutu ala ardi tabarrukan bih, tidaklah manusia membiarkan air menetes daripada tubuhnya ketika dimandikan ke atas bumi, melainkan diambil oleh manusia, sehingga tidak ada air bekas mandi tubuhnya jatuh ke tanah, karena mereka berbondong-bondong mengambil keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa shalla bin nasi waladul Habib Alwi, yang menyolatkan beliau adalah Habib Alwi. Wa hadara janazatahu naswun min 20,000, dan menghadiri jenazah beliau pada ketika itu tidak kurang daripada 20.000 manusia. Wa dupina waqta ghurubi syamsi lakar zrati zihami ala janazati radhiyallahu anhu, dan beliau dikebumikan pada kala itu di waktu terbenam matahari, karena terlalu berdesakan manusia untuk menemui jenazahnya radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'na bihi fid darain, amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.